Waduh, KPU nggak mau buka ijazah kandidat capres-cawapres. Loh, kok bisa? Mau menjabat tapi rakyat nggak berhak tahu latar belakang pendidikannya. Ini milih pemimpin atau milih kucing dalam karung? Meow. Ya, positive people, KPU memang memiliki aturan tersendiri terkait data capres-cawapres yang tidak akan diungkap ke publik. Setidaknya ada 16 data pribadi yang nggak akan diungkap. Salah satunya ya ijazah ini. Alasannya sih demi keamanan. Ini tertuang dalam keputusan KPU RI nomor 731 tahun 2025 tentang penetapan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi publik yang dikecualikan. Namun KPU bilang jika data itu bisa diungkap ke publik setelah 5 tahun. Berarti yang kemarin ijazahnya rame dipertanyakan oleh Roy Suryo CS bisa diungkap ke publik dong, atau data tersebut dapat dibuka ketika yang bersangkutan memberikan persetujuan. Hal ini mendapatkan respon dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf. Menurut Dede Yusuf, data pejabat publik adalah data yang harus transparan. Orang lamar kerjaan aja kan pakai CV, apalagi ini mau lamar jadi pemimpin. Begitu kata Dede Yusuf yang dilansir dari voi.id. Nah, gimana nih menurut netizen? Kita akan coba lihat di kolom komentar Facebook Liputan 6 yang juga rame nih ngomentarin hal ini. Dalam Liputan 6 Facebook, catat aturan baru KPU, dokumen ijazah hingga rekam jejak capres-cawapres tak dibuka ke publik. Ini komentar-komentar netizen. RIP demokrasi, mau jadi tokoh publik tapi nggak boleh publikasi. Lagian itu bukan aib kan, harusnya bangga dong nampilin capaian prestasi, ijazah, bila perlu list piagam, kecuali palsu, takut nampilin. Waduh, kecuali palsu ya. KPU bubarin sekalian aja, macam apa kalian gitu. Rakyat itu berhak tahu latar belakang pendidikan dan kehidupan sehari-hari calon pemimpinnya. Semua itu harus terbuka, jangan sampai ditutup-tutupin. Pengen negara Indonesia seperti Nepal, pakai hukum rimba, kalian makin pintar malah makin jadi penipu apa gitu ya. Ketularan MK nih KPU, setelah umur bisa dirubah, sekarang ijazah pula yang tidak boleh dibuka ke publik. Bagaimana rakyat bisa tahu riwayat pendidikan seorang pemimpin? Makin kesini makin seenaknya aja lembaga-lembaga negara ini bikin aturan seolah mengikuti kemauan dan demi kepentingan seseorang. Ini gimana negara ini rakyat disuruh memilih pemimpin lewat pemilu, tapi rakyat tidak boleh tahu riwayat yang dipilih, padahal cuma riwayat pendidikannya ya. KPU buat aturan sendiri untuk melindungi kejahatan. KPU terlibat persekongkolan jahat. Keterbukaan informasi publik kalah sama peraturan KPU Sontoloyo gitu. Kayaknya KPU minta dikeruduk juga nih gitu ya. Kalau jadi pejabat publik tapi nggak mau dilihat publik, ya masuk gorong-gorong aja gitu ya. Waduh, itu yang dibuat termul demi menyelamatkan majikannya gitu ya. Jadi nanti waktu pemilu rakyat disuruh nyoblos kucing dalam karung ya, biar nanti dapat kucing kurap gak apa-apa. Waduh, dapatnya kucing. Kok aturannya baru dibuat sekarang? Harusnya setidaknya saat pendaftaran Pilpres kemarin KPU ikut jadi termul juga yang melindungi bosnya. Hihihi. Cuma satu saja sebenarnya, mereka itu semua melindungi junjungannya karena sudah dibayar. Maka dari itu semua akan dilakukan berbagai macam cara. Pokoknya Jokowi jangan ditahan, Gibran jadi presiden, gak usah bantah lagi, ini fakta gitu. Waduh gitu. Presiden itu jabatan harus dipublis, kalau nggak mau dipublis jadi kepala keluarga saja gitu ya. Bener ya? Ya bener nggak sih? Negara ini kayak punya Jokowi sekeluarga saja ya. Rubah undang-undang untuk kepentingan keluarganya, membuat peraturan hanya untuk melindungi keluarganya. Masa Indonesia sebesar ini harus kalah dengan Jokowi yang berbuat sesuka hati dia? KPU ini cocoknya diserbu masyarakat, kalau perlu keruduk kediaman. Waduh, peraturan diacak-acak demi satu keluarga, ibarat beli kucing dalam karung gitu ya. Sebaiknya nama dan jenis kelamin juga dirahasiakan, nanggung banget kalau hanya rekam jejak dan riwayat pendidikan yang dirahasiakan. Nah itu tadi ya positive people, ragam komentar dari netizen gitu kan. Kalau KPU sendiri juga sempat bilang bahwa kalau ini tidak melindungi siapa-siapa, kata dia sih gitu, kalau melihat dari sebuah berita gitu. Kalau menurut positive people gimana pendapatnya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.